Hai semua anak-anak yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mengamati gambar, kalian mampu membuat pertanyaan menggunakan kosakata baku untuk wawancara. Mampu mengidentifikasi peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi letak geografis Indonesia dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menjaga atau merawat tumbuhan. Nah, anak-anak, selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang burung cendrawasih. Coba anak-anak amati gambar cendrawasih berikut. Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati gambar, kita bisa membuat pertanyaan dari gambar yang sudah kita amati. Miss Dewi akan memberikan contoh cara membuat pertanyaan dari gambar. Di manakah habitat asli burung cendrawasih? Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya, karena keindahannya itu, burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu sepanjang, memanjang, dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat asli di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih matikawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang termasuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan tua. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Iya, benar. Karena perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utamanya. Sedih nggak anak-anak apabila burung cendrawasih ini makin lama makin punah atau terancam akan kepunahannya? Sedih ya anak-anak? Nah, anak-anak, selain cendrawasih, masih banyak hewan lain yang harus kita lindungi. Di sekitarmu tentu banyak hewan menarik perhatianmu. Ayo kita belajar lebih banyak mengenai hewan. Nah, salah satunya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu juga memiliki warna yang sangat cantik seperti burung cendrawasih. Apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Bacalah teks berikut untuk menambah pengetahuanmu tentang kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga.
Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu, warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lainnya. Nah, sekarang Miss Day mau bertanya, tahukah kalian apa manfaat kupu-kupu? Kupu-kupu membantu penyerbukan tanaman. Pada saat hinggap di bunga untuk mencari nektar, gerakan kupu-kupu akan menjatuhkan benang sari ke bagian putik. Pertemuan benang sari dan kepala putik ini menyebabkan terjadinya proses penyerbukan pada tanaman. Hal ini tentunya bermanfaat untuk kelestarian tanaman tersebut. Nah, anak-anak, itu adalah manfaat dari kupu-kupu bagi tanaman. Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Perhatikan peta berikut. Kekayaan geografis ini mempengaruhi kekayaan fauna yang ada di Indonesia. Fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada tipe asiatis seperti gajah, harimau, banteng, badak, dan orangutan. Yang kedua, ada fauna tipe peralihan adalah seperti komodo, babi rusa, anoa, biawak, dan burung maleo. Yang ketiga, ada fauna tipe australis seperti kanguru, cendrawasih, kasuari, kakak tua, dan nuri. Nah, anak-anak, fauna merupakan jenis sumber daya alam yang dapat kita perbaharui. Walaupun dapat diperbaharui, penting sekali upaya kita untuk pelestariannya. Apa saja upaya pelestarian yang dapat kita lakukan? Pertama, cagar alam dan suaka marga satwa. Jadi, untuk melindungi flora dan fauna agar tidak punah. Membangun pusat rehabilitasi hewan-hewan tertentu yang terancam punah. Pemerintah perlu menetapkan hewan-hewan yang hampir punah untuk dilindungi. Partisipasi semua masyarakat untuk tidak memburu hewan-hewan yang langka. Ikut melestarikan biota laut dengan mencegah penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini. Ayo kita merangkum apa yang sudah kita pelajari. Pertama, kita sudah belajar membuat pertanyaan dengan mengamati gambar. Kedua, mengetahui peran hewan dalam menjaga keseimbangan alam.
Ketiga, letak geografis Indonesia. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini pada pembelajaran 1 di tema 3, subtema 2, dan kita akan lanjutkan kembali pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.